Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengertian korupsi, penyebab korupsi, sumber-sumber korupsi, dan cara memberantas korupsi. Baik, sebelum memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aji Bagaswara sebagai editor, saya sendiri Sinta Rizita selaku moderator, kemudian Lucy Sair sebagai pemateri, dan kemudian Elsa Olivia sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Lucia Lestari. Baik, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi atau mencuri dalam bahasa Latin corruptio yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Apa sih penyebab korupsi? Penyebab terjadinya korupsi antara lain 1. Faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri atau niat, serta tamak dan rakus. 2. Faktor eksternal atau kesempatan karena lingkungan yang tertutup, baik dari sistem di mana dia bekerja, atasan, rekan kerja, dan sebagainya. 3. Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. 4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. 5. Lemahnya ketertiban hukum. 6. Lemahnya profesi hukum. 7. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. 8. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. 9. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi, yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum. 10. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau sumbangan kampanye. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber korupsi. Sumber terjadinya korupsi. Yang pertama, korupsi terjadi dari pendapatan negara. Pendapatan negara Indonesia yang cukup tinggi menyebabkan para pejabat negara dapat melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pada belanja negara. Setiap tahunnya, Indonesia mengeluarkan dana untuk belanja negara sangat tinggi. Oleh karena itu, menyebabkan para pejabat negara dapat melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, perizinan regulasi. Perizinan regulasi yang sangat mudah untuk mengurusnya dapat memudahkan para pejabat negara untuk melakukan tindak korupsi. Yang terakhir adalah penegakan hukum. Penegakan hukum untuk para koruptor di Indonesia sangatlah kurang tegas. Oleh karena itu, dapat menyebabkan para koruptor untuk melakukan korupsi lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memberantas korupsi. Yang pertama, berikan hukuman berat bagi para koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jera. 2. Jadi pemimpin yang berintegritas. Sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap anggotanya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem. Teknologi digital kini berkembang dengan pesat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah sistem birokrasi, baik di pemerintah, perusahaan, bisnis maupun lembaga pendidikan. Keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil. Pendidikan moral merupakan fondasi yang harus diberikan sedari kecil. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Sudah bukan rahasia lagi, jika menanamkan nilai-nilai religi, maka dapat berperan memberantas korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Najwa Shihab.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.